Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, saya Madenian Anggara kembali menjumpai Anda dalam program acara dialog Bincang Tokoh. Bincang-bincang santai bersama tokoh inspiratif Bali. Dan di kesempatan kali ini kita mengunjungi sebuah yayasan yang terkenal di Bali, yaitu Yayasan Sayangi Bali. Dan telah hadir dua orang founder Yayasan Sayangi Bali, yaitu Ibu Desakmani dan juga Bapak Dewa Putu Wirata. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, Om Swastiastu. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Apa saja kesibukan akhir-akhir ini di Yayasan Sayangi Bali, Ibu? Seperti biasa, kita di Yayasan Sayangi Bali sudah merupakan kegiatan rutin merawat anak-anak yang kurang beruntung. Setelah di sini mereka sangat beruntung, ketemu dengan kakak cantik, ketemu dengan banyak tamu, orang-orang hebat. Jadi di sini adalah tempat untuk merawat bayi. Baik. Dari bayi sampai dia anak seperti ini sampai besar kita rawat di sini dengan seadanya, dengan yang penting dengan penuh kasih sayang. Yang Ibu pikirkan hingga sampai tercetus ide, saya ingin membuat sebuah yayasan, saya ingin merawat anak yang tidak mendapatkan perawatan dari mungkin kedua orang tuanya, seperti itu. Dan seikhlas itu Ibu dan Bapak dengan penuh rasa kasih sayang memperlakukan mereka dengan penuh dengan rasa syukur, rasa sabar, membesarkan hingga menjadi anak-anak yang sangat spesial. Bagaimana Ibu? Sebenarnya kita berdua dan anak-anak tidak sengaja untuk membuat suatu yayasan. Saat itu hanya kebetulan di salah satu rumah sakit ada bayi yang terlantar. Bayi itu sudah lama dirawat berbulan-bulan, akhirnya sembuh dan bayi itu harus keluar dari rumah sakit karena rumah sakit itu mau mengadakan GCI saat itu. Baik. Kalau rumah sakit ada GCI, jadi tidak boleh ada bayi yang sudah sehat tinggal di rumah sakit. Saat itu satu bayi yang harus keluar, cuman tidak punya rumah, mereka keluar kemana. Sedangkan bapak ibunya kabur dari rumah sakit. Nah itulah jadi lapor ke dinas sosial, urusannya terus lapor polisi, menunggu penyidikan dari polisi. Jadi bayi harus keluar. Nah saat itu terketuklah hati saya dan saya hubungi suami terus anak-anak, gimana ada adik nggak punya rumah di sini harus keluar dari rumah sakit. Oh ya nggak apa-apa, bawa aja pulang kita rawat. Jadi awal mulanya Ibu merawat di rumah dulu? Di rumah satu bayi. Ya. Dan bagaimana kabar daripada anak itu Ibu saat ini? Anak itu sudah kelas 4 sekarang. Dan semua anak yang keluar dari yang kita rawat kita selalu hubungi dan mereka juga wajib melapor ke kita anak itu sedang apa dan bagaimana, kelas berapa harus kita tahu. Astungkara anak itu sudah tumbuh besar dan sekolah seperti anak-anak yang lainnya. Jadi tetap ada follow up, tindak lanjut ya? Ya. Oke, baik Ibu. Dan Bapak Dewa, nah ini menarik nih. Jadi mengasuh seorang anak di rumah hingga akhirnya terbentuklah sebuah yayasan di tempat ini yang cukup besar Bapak. Bagaimana itu? Ya, itu seperti disampaikan sama istri saya tadi. Kebetulan saya juga kan sudah punya anak waktu itu ya, sudah 4 lagi ya. Jadi kebetulan anak sudah besar-besar juga. Kita simpel aja sih, waktu istri nelpon kita punya anak 4 aja bisa kita rawat, masa sih satu anak tidak bisa gitu. Karena permasalahan waktu itu di dinas sosial itu sebenarnya untuk bayi-bayi tata itu kan negara yang ini yang merawat, cuma dinas sosial kan tidak ada khusus untuk perawatan bayi, karena perawatan bayi itu kan khusus, jadi dia maintenance-nya tidak mudah seperti itu. Nah akhirnya inilah dari dinas sosial hubungi ibu desa, akhirnya diputuskan karena juga anak juga mendukung
hukum itu. Di samping itu juga dalam hati saya waktu itu, karena terus terang anak-anak saya sampai besar, saya tidak pernah ikut merawat gitu. Wah, sibuk ya Pak Dewo ya. Karena kita ya waktu zaman itulah kita merantau keluar seperti itu. Jadi anak itu memang istri yang besarkan seperti itu. Jadi pendek kata, ya tidak apa-apalah merawat satu bayi gitu. Nah, memang dalam perjalanannya saya berpikir sih satu bayi nggak apa-apa. Waktu itu pikiran saya tidak akan ada pembuangan bayi lagi gitu. Tetapi belum ada berjalan 1 bulan, ada lagi, terus nyambung seperti itu. Nah akhirnya kita berpikir, karena kita tahu semua perbuatan baik belum tentu dibenarkan oleh hukum, kan itu masalahnya. Apalagi kan ini masalah bayi ya, masalah nyawa juga gitu. Nah saya akhirnya berpikir, kalau tidak ada lembaga yang melindungi, tidak mungkin kita akan langsung melanjutkan pekerjaan ini gitu. Karena bayi-bayi yang kita rawat juga, karena ada yang dibuang di tong sampah itu, bahkan ada bayi hanya berat 900 gram, bayangin bayi 900 gram dibuang di jalan lagi. Ya itu merawatnya memang tidak mudah kan itu. Jadi akhirnya saya menghubungi saudara juga, karena membentuk suatu lembaga yayasan itu kan itu lembaga berbadan hukum ya. Jadi strukturnya harus lengkap seperti itu, termasuk juga apalagi masalah bayi. Ada prosedurnya Bapak? Iya, prosedurnya. Nah, akhirnya kita mengajukan izin, itu pun dibantu oleh dinas sosial, karena kan yang kita rawat kan bayi-bayi dinas sosial juga seperti itu. Kebetulan dinas sosial kita ada bagian perawatan bayi. Nah akhirnya pertama kali izinnya itu keluar di tahun 2012 gitu. Ya akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu. Artinya awal mula dari hanya satu bayi di rumah bayi saja, kemudian dinas sosial juga berkolaborasi dengan Bapak, Bapak terbentuklah yayasan yang saat ini kita gunakan wawancara. Baik, Bapak, bagaimana perasaan Bapak saat merawat anak-anak yang notabene-nya Bapak awalnya tidak mengenal mereka, tidak tahu asal usulnya Pak ya, maaf ya, dan Bapak bisa merawat dengan penuh rasa kasih sayang, dengan rasa yang sangat tulus. Bagaimana Ibu Desa dan Pak Dewo? Ya waktu itu sih perasaan saya antara mampu dan tidak gitu, karena kan dalam hati itu selalu bergolak apa iya kita bisa rawat bayi ini, karena samping itu kan mereka tidak sehat juga, harus rutin berobat juga seperti itu. Tapi di satu sisi mereka adalah ciptaan Tuhan, karena bagaimanapun juga saya juga sudah punya anak gitu. Akhirnya timbul dalam hati, ya kita berjalan aja. Semoga nanti kalau memang tidak mampu, di waktu titik tidak mampu itu kita akan bicarakan lagi seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, ya kendala pasti ada, tetapi selalu ada jalan keluar. Tuhan itu cukup berhubungan. Kendalanya bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Jadi waktu itu kan kita, terutama waktu itu sudah ada 4 bayi ya. Nah kita kendalanya untuk diperawat gitu. Karena saya memang ya mengetahui lah tentang hukum sedikit gitu, basicnya hukum sedikit. Karena merawat bayi itu kan terus terang tidak mudah dan tidak sembarang orang juga bisa gitu. Jadi kita harus biasa juga perlu berpikirkan, kalau tidak orang memang punya basic kesehatan tidak mungkin kita pakai gitu. Karena bayi-bayi itu terus terang tidak ada yang sehat gitu. Nah akhirnya kita terus terang di awal itu kendala sebenarnya di SDM ya, di perawat gitu. Karena di awal-awal kita dari perawat pun, karena untuk merawat bayi itu kan tidak seperti perawat biasa ya. Jadi dia juga harus sama hatinya dengan kita. Kalau dia tidak punya hati yang tulus, tidak mungkin kita pekerjakan gitu. Karena kan kita tahu bayi-bayi ini dia sudah tidak punya siapa-siapa gitu. Nah kalau saya pun 24 jam tidak mungkin juga sendiri kan gitu, apalagi bayi sudah bertambah. Nah akhirnya di awal kita rekrut 2 perawat dulu. Memang kendala kita sih memang di masalah gaji mereka gitu, karena kan mereka bekerja. Jadi Bapak dan Ibu memang membiayai yayasan ini berdua saja, ataukah memang dari awal sudah ada donatur mungkin, atau bagaimana Bapak? Kalau di awal-awal sih tidak ada donatur, memang murni dari kita berdua dulu di awal gitu. Nah kebetulan juga saya waktu itu sudah keluar juga dari merantau dari luar, jadi kita juga sudah mengenal istilah waktu itu media sosial itu, ya dari sana kita perkenalkan
kita mencoba mengajak terutama warga di Bali itu nih loh, ada anak-anak terlantar lalu berkenan, mari kita bantu sama-sama karena kita berpikir kalau masalah bayi terlantar itu tidak bisa kita tangani sendiri karena saya sudah merasakan juga punya anak seperempat itu memang kosnya tidak kecil gitu ya. Nah apalagi ini bayi-bayi yang perlu perawatan memang, khusus. Ya, perawatan khusus Ya. gitu. Jadi kita mulai media sosial, sudah mulai ada beberapa yang menang, mereka melihat secara langsung, itu akhirnya ya berlanjut sampai sekarang. Saat ini jumlah bayi dan juga tenaga kesehatan yang bekerja di sini berapa Pak Dewa? Kalau sekarang, karena kemarin baru juga diproses oleh dinas sosial tiga bayi, sekarang sisa 7. Jadi satu bayi, 2 anak di bawah 1 tahun, dan 4 anak di atas 1 tahun. Dan 2 diantaranya memang disabar. Ini diantaranya anak yang manis, namanya Amel. Cantik, namanya Amel. Iya, pintar sekali. Ya. Amel katanya penyanyi ya? Iya. Ih, cantik banget. Gimana kesannya Amel nyanyi di mana aja selama ini? Katanya sering ikut lomba ya? Iya. Bapak bagaimana pertemuan dengan Amel? Ya, nah ini Amel juga memang anak spesial juga. Kalau kita rasanya tidak mungkin bisa seperti mereka, makanya saya bilangnya anak hebat gitu ya. Jadi memang dia baru Bapak bantuan aja. saya Oke, Bapak. suka tersentuh saja gitu. Iya, terima kasih kalau mengenai Amel ini sebenarnya, tapi dia sekarang udah mandiri, sudah kuat. Sebelumnya juga dia nanya-nanya ke kenapa saya begini, kenapa saya nggak seperti mereka. Nah, tapi kita jelaskan, kamu beruntung di sini ada anak yang di bawah kolong nggak bisa seperti Amel, banyak orang mengunjungi, banyak kasih baju, kasih boneka. Akhirnya mereka punya hati yang besar, akhirnya dia bisa tegar, saya latih nyanyi. Ini ceritanya sama dengan bayi yang lain, ditinggal di rumah sakit dalam keadaan yang patah kaki, patah tangan. Ya begitulah cerita sedikitnya Amel, dan sekarang Amel sudah tumbuh besar, sebentar jadi juara ya. Sebelumnya maaf ya Ibu Desa, ditemukan dalam keadaan patah kaki dan patah tangan. Iya. Bagaimana perawatannya saat itu hingga Amel bisa berdiri dengan luar biasa. baik? Perawatan Amel sudah bolak-balik. Pertama rumah sakit di sini yang terdekat dengan Dokter Siki. Awalnya kaki diperbaiki, yang hadap ke belakang diluruskan, sudah ada bisa hadap ke depan. Akhirnya yang lainnya untuk biar bisa duduk, ternyata di sini nggak bisa, dibawa ke Singapura biar bisa duduk maunya. Ternyata di Singapura juga sudah berusaha bolak-balik 2-3 kali Singapura, bisa duduknya seperti ini, harus duduk nyandar dan ada sandaran di belakang. Ya seperti itulah, usaha kita juga belum bisa maksimal. Itu pun Bapak dan Ibu sudah sangat mengupayakan yang terbaik Iya. untuk Amel, saya yakin itu. Ya, Amel sekarang usianya berapa sayang? 10 tahun. 10 tahunan, pintar sekali. Amel cita-citanya jadi apa? Penyanyi. Sudah nyanyi di mana saja Amel? Di hotel, Ya. di mall, di GWK. GWK itulah ya. Bisa percaya dirinya yang Iya. sangat tinggi, dan itu dibentuk dari yayasan tentunya Bapak Ya, Ibu. ini memang Amel ini ya syukur sih motoriknya luar biasa ya, cuman memang untuk tangan dan kaki 100% dia tidak berfungsi. Kalau dia duduk, main piano bisa, Bisa cuman main nggak piano sempurna. juga. Ya, Nulis dalam juga posisi bisa, tidur tapi harus tidur gitu. Luar Memang biasa. kita sudah jelaskan juga kepada Amel, dan mereka juga sudah tahu bahwa kita sudah berusaha sampai ke Singapura juga untuk bisa ini, tapi ternyata memang dia harus menerima kata seperti ini. Dan ini pun nanti selamanya kita masih tetap sih menunggu keajaiban Tuhan gitu. Makanya sekarang sampai 10 tahun ini 100% harus tergantung dengan orang lain, termasuk mungkin nanti ke depannya seperti itu. Dan termasuk juga anak saya yang satu yang namanya Bima itu, karena dia saraf lebih parah lagi, jadi agak ngajak ngomong juga susah gitu. Jadi kalau ini masih mending, motoriknya bagus, anaknya pinter, ya cuma dia kendala di kaki dan tangan. Tapi kita sekolahkan juga nih, kita titip di SMP Negeri 1 dan Pasar, karena di sana ada musik seperti itu ya. Jadi tetap bisa Amel menyalurkan hobinya Ya, juga. jadi kalau sekolah, kursi rodanya angkat ke mobil, anaknya diangkat, nanti turun diangkat lagi, didudukkan seperti itu. Memang ya, tapi ini anaknya sudah
pokoknya sudah percaya diri dia, pokoknya saya harus maju. Makanya saya pun akhirnya jiwa saya lebih besar untuk untuk mendukung Amel gitu. Karena kalau ada lomba lagu satu malam dia bisa hafal gitu. Kita suruh hafalin nih Amel, kita lomba besok dia bisa hafal dalam satu malam. Berarti kan dia punya kelebihan luar biasa dari Tuhan. Benar. Gitu. Iya. Iya. Amel. Iya, sekolah di mana sekarang? Di SMP Negeri 1 Denpasar. Iya, nanti mungkin pemirsa di rumah bisa mengundang Amel untuk tampil ya sambil nyanyi ya sayang ya. Oke, baik Bapak Ibu, dan selain Amel tadi juga ada satu orang anak yang namanya disebutkan Bima. Itu Bima, bagaimana keadaannya saat ini? Bima sama ceritanya, Bima itu lama dirawat di salah satu rumah sakit, masuk inkubator, kalau nggak salah sampai 4 bulan. Setelah keluar inkubator dicek orang tuanya kabur, nggak ada orang tua juga. Akhirnya dinas sosial bawa ke sini setelah sehat. Tapi setelah di sini terus dalam perawatan karena dia kena saraf sipi, Ya. tidak normal, artinya bergerak terus, makan terus, nangis terus seperti itu. Akhirnya di sini dicarikan fisioterapi seminggu 2 kali. Sekarang sudah bisa duduk. Jadi memang saat ini ada 2 anak Ya. disabilitas yang Ya. sedang Bapak Ibu Ya. rawat. Dalam perjalanannya butuh memang biaya yang sangat besar saya lihat ya, sampai luar negeri pengobatan, kemudian juga mengundang fisioterapi khusus gitu. Ada tidak kendala dalam pembiayaan, pengelolaan daripada yayasan ini Bapak Ibu? Nah, kalau sampai saat ini sih selalu bisa kita lewati semua ya, karena saya pun berpandangan gitu, setiap yang lahir mereka sudah membawa rezeki masing-masing gitu. Apalagi di Amel pun waktu itu kita informasikan mau operasi ke Singapura, tidak sampai sebulan dia sudah mendapat biaya yang cukup situ. Ada yang menelpon gitu. Nah, mungkin ada yang mendengar juga beliau. Saya pun akhirnya bangga sekali gitu ya. Ya setelah itu bisa dia terlewati ya, termasuk juga membiasa sampai sekarang. Nah terutama si Amel ini donatur yang baru dia dari baru lahir sampai sekarang masih tetap monitor mereka pun pasti bangga gitu. Terima kasih kepada orang-orang baik. Iya, orang-orang baik. Orang-orang Tanpa yang mereka baik kita nggak bisa hati. apa-apa. Ya, Benar sekali betul Bapak. sekali, Jadi inilah dukungan dari orang-orang baik bertemu Iya. dengan orang baik juga Bapak Ibu ya. Iya. Iya, baik. Bapak, adakah sosok inspirasi Ibu Desak dan Pak Dewo yang selama ini jadi motivator Bapak Ibu dalam membesarkan yayasan ini? Kalau saya sih bercermin dari Muhammad Gandhi ya, beliau adalah tokoh besar seperti itu. Bagaimana kita harus saling menyayangi kan gitu. Nah, apalagi ini ciptaan Tuhan gitu ya. Bahkan ciptaan Tuhan yang lain pun harus kita hormati, kita sayang juga gitu. Jadi tidak perlu, kalau saya sih tidak terlalu rumit juga cara berpikir. Ya ini yang kita bisa lakukan, kita berusaha memberikan yang terbaik, terutama untuk bayi-bayi terlantar ini. Gitu. Kalau Ibu Desak sejauh ini, anak yang Ibu temukan, bayi terlantar itu dalam kondisi apa yang paling kita katakan tidak enak yang pernah Ibu alami? Iya, ada salah satu bayi seperti bayi itu cowok, kita nggak boleh buka mereka kan, itu kita sedikit rahasiakan karena sudah diadopsi oleh salah satu keluarga dan mereka sekarang bayi itu sudah normal dan pintar. Itu bayi memang sangat-sangat luar biasa. Gimana ya, kalau di rumah sakit saja kita susah merawat, apalagi di sini ya dengan perawat. Tiba-tiba plek enggak bernapas. Jadi gimana ya caranya ya? Kita juga shock, hanya bisa mohon Tuhan tunjukkan jalan buat bayi ini. Jadi semua bayi yang masuk saya pribadi saya doakan bayi itu semoga sehat seperti anak yang lain dan mendapatkan bapak ibu yang baik. Ternyata Tuhan mendengar doa saya. Semua bayi sehat. Bagaimanapun kondisi mereka masuk sekian bulan sampai sebelum 1 tahun mereka sehat. Sehat semua dan mendapatkan bapak ibu yang baik, kecuali yang sudah cacat ini berdua. Itu yang membuat saya gimana ya bangga dan saya percaya Tuhan pasti bantu.
yang terbaik buat kita semua. Soal Ibu, kalau kita telah lebih jauh dari awal mula yayasan ini berdiri hingga sudah berapa tahun Ibu jadinya? 12 tahun ya, Ya. kurang lebih ya, dari tahun 2012 hingga 2024. Ya. Apa titik balik daripada yayasan hingga menjadi sebesar ini? Momen apa yang membuat yayasan ini bisa menjadi terkenal? Yang awal mulanya dirintis oleh hanya Bapak Ibu saja secara mandiri. Kemudian apakah ada donatur tetap saat ini? Atau bagaimana sistem untuk menjadi seorang donatur di sini, Bapak Ibu? Ya, kalau untuk donatur mereka tidak pernah menyatakan sebagai donatur tetap, tetapi kita di sini selalu tahu gitu mereka yang dari awal berdiri sampai sekarang masih tetap berhubungan dengan kita. Gitu. Kita mengucapkan terima kasih, terutama juga para donatur yang baru bergabung. Sedikit kita mengucapkan terima kasih karena di sini istilahnya gimana ya? Kalau kita mengenal multi level ya, di sini multi level kebaikan sih kayaknya, karena kita juga punya media sosial ya. Setiap orang yang datang ke sini biasanya dari perusahaan, karena kita tahu dari perusahaan itu mereka pasti punya teman. Nah, seperti itu dari dulu, selalu berlanjut sampai sekarang gitu. Mereka datang, oh kemarin teman saya ke sini, makanya saya datang ke sini juga gitu. Terutama bagi mereka yang memang concern untuk bayi-bayi terlantar. Tetapi kita masalah sosial di Bali kan banyak juga, ada masalah yang lain juga, kan ada yang disabel, ada yayasan lain yang menangani itu. Jadi terutama untuk kita di Yayasan Bali ya sampai saat ini Tuhan selalu memberikan jalan seperti itu. Jadi anak ini sebenarnya buat saya tidak pernah membebani juga gitu, karena saya pun di sini sebagai perantara selalu diberi kemudahan sama Tuhan, itu aja sih. Kalau berbicara kemudahan, ada nggak yang Ibu Desa atau Pak Dewa rasakan kemudahan yang katakanlah lebih beruntung lagi setelah Bapak dan Ibu memperlakukan merawat anak-anak di sini dengan ikhlasnya? Iya, sedikit mungkin terima kasih banyak buat Bali TV, mungkin lewat media ini banyak donatur, lebih banyak donatur yang siap membantu kami karena di sini membutuhkan perawat, bukan tenaga biasa. Jadi perawat bidan atau perawat yang bisa merawat bayi, karena bayi yang masuk ke sini itu selama ini kondisinya tidak sehat-sehat. Ada yang sehat, ada yang kritis. Kebutuhan khusus. Ya, kebutuhan khusus. Nah, lewat media Bali TV, saya berterima kasih sangat luar biasa bisa di sini mengenalkan kembali Yayasan Sayangi Bali. Mungkin dan terima kasih kepada donatur yang sudah sering ke sini. Dan yang belum, saya mohon miliki bersama Yayasan Sayangi Bali dan kelanjutan daripada perawatan anak-anak yang terlantar di sini. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Desa. Pak Dewa, momen yang tadi istimewa dan spesial bagi Bapak yang berubah dalam hidup Bapak maupun Ibu diberikan jalan oleh Tuhan, adakah Bapak rasakan sejak Bapak merawat anak-anak di yayasan? Tentunya, terutama saya punya anak, sudah punya cucu juga, semua diberi kesehatan sampai saat ini. Itu saya sangat rasakan sekali. Di samping itu juga anak-anak yang saya rawat dulu, yang di awal kelahirannya antara bisa berlanjut atau tidak gitu, dan sekarang ternyata mereka dirawat oleh orang tua yang semua luar biasa. Karena kita tahu untuk menjadi calon orang tua tidak mudah ya, karena screeningnya itu luar biasa dan timnya ada di dinas sosial, bukan kita gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga para calon orang tua angkat yang mungkin mendengar acara ini, kadang-kadang mereka tidak lolos, tidak dapat, itu bukan kita yang menentukan gitu, karena syarat untuk merawat bayi terlantar itu sudah ada aturan dari pemerintah ya. Jadi syarat-syarat itu sudah ada dari pemerintah. Di samping itu timnya juga tersendiri, ada dinas sosial namanya tim TIPA, jadi tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Ada tim khusus ya Bang? Ya, mereka lah yang meneliti semua berkas, terus nanti untuk kunjungan ke keluarga, dan terutama kita untuk di Bali pun itu kita melibatkan desa adat setempat ya, karena ini kan kita di Bali anak-anak yang diangkat itu kan, kalau kita orang Hindu istilah angkat itu nggak ada, karena mereka sudah diperas, jadi mereka sudah di keluarga itu menjadi keluarga yang sah secara hukum dan diakui oleh hukum adat kita. Jadi
Kalau dia laki ya kruse dia di sana, kalau perempuan ya pedana sesuai dengan hukum adat kita. Nah makanya kita selalu melibatkan desa adat juga. Kalau memang desa adat sudah tidak ada masalah, tim PIPA ini akan memproses lebih lanjut seperti itu. Nah jadi kebanggaan saya sih, terutama anak-anak yang dulu mereka tidak punya harapan hidup, sekarang dia punya keluarga, dan bukan keluarga biasa-biasa lagi. Karena yang terpilih menjadi orang tua angkat pasti antara yang baik di antara yang terbaik seperti itu. Pasti itu yang dipilih gitu, karena masalah pengangkatan anak juga tidak semua punya tanggung jawab. Karena tim ini dia akan bertanggung jawab selama 18 tahun. Dan akan terus di follow up juga perkembangan anaknya. Karena kita kan terutama kita akan koordinasi dengan desa adat setempat, mereka yang paling bertanggung jawab. Di samping itu di kabupaten juga ada dinas sosial, itu juga ada pekerja sosialnya, mereka yang memantau. Di samping itu kalau provinsi ya seperti kita yayasan juga, karena sekarang musimnya juga sudah canggih ya, mereka sudah punya Instagram masing-masing, jadi kita bisa memonitor secara langsung sampai usia 18 tahun. 18 tahun, kalau dia sudah punya hak hukum sendiri, baru tim ini lepas dari tanggung jawab itu. Ya. Jadi memang prosedurnya juga ada dan sangat jelas tentunya ya Bapak Ibu. Jelas sekali. Ya. Baik, mungkin ada nggak Bapak Ibu titik terendah saat Bapak Ibu membesarkan yayasan ini? Iya, tentu saja. Silakan Ibu Desa. Terima kasih. Saat itu pernah kita kewalahan tentang susu. Kita merawat bayi, kalau tidak salah waktu itu 6 bayi, sedangkan pas waktu itu si anak saya lagi sekolah kedokteran Srisna. Nah, Aji nelpon, aduh nggak ada susu, gimana ya, kayaknya kita nggak bisa deh merawat. Akhirnya saya pas ke luar kota. Saat itu kebetulan saya lagi dinas di luar kota, saya buat presentasi bahwa di Bali ada anak terlantar bla 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 bla. Akhirnya yang mendengar presentasi itu teman-teman dokter semua mereka minta rekening. Nah, aku sumbangin susu dari sini, aku sumbangin ini, ya sudah berjalan lancar. Jadi ide itu tercetus begitu saja saat itu juga. Ya gimana caranya, ya nggak ada uang susu, nggak ada gini. Sudah minjem waktu itu ada bank pertama kali, bank pasar kalau nggak salah. Udah minjem 50, kan kita nggak mungkin lagi minjem. Akhirnya terpaksa saya buat presentasi ke teman-teman dokter, akhirnya banyak yang minta rekening, nomor rekening, aku sumbangin susu, aku sumbangin ini, sumbangin itu, akhirnya berjalan lah. Lebih daripada yang Ibu bayangkan saat itu. Iya, akhirnya kita sampai punya lebih makanan bayi, kita sumbangkan ke Karangasem. Gitu. Baik, dan juga memang di sini juga menyumbangkan pampers kepada yang membutuhkan. Bapak Ibu, bagaimana itu prosedurnya? Luar biasa sekali. Hingga mendistribusikan ke daerah-daerah juga ya Bapak Ibu. Kita sebenarnya terutama untuk teman-teman Amel dia kan punya banyak teman yang sama seperti dia. Ya, ada yang hidrospalus, ada yang seperti dia juga yang tidak bisa ini. Kalau di grup Amel di sini yang kita tahu ada 27 anak ya. Dia di keluarga sih. Dan kebetulan juga kita kerjasama juga dengan ada namanya satu perkumpulan ya, jadi dia yang memanage untuk kesehatan yang disabel. Nah kalau mereka memang butuh pampers, butuh susu atau sembako, pasti kita utamakan. Biasanya dari ibunya itu, Pak Dewo ini loh si ini yang anaknya ini dia kurang susu atau pampers, pasti kita utamakan. Karena untuk Amel di sini pampers, susu kalau kita berkelebihan pasti kita bagikan pasti itu. Karena gimana ya, Tuhan juga kan, karena saya berpikir semua yang ada ini kan juga titipan gitu, jadi kita bisalah membantu yang kurang beruntung juga gitu. Bagaimana Bapak Dewo rasakan peran dan kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak? Ya, saya kadang-kadang termenung kok bisa begini ya, karena dari awal dulu saya tidak pernah membayangkan gitu, karena waktu di awal-awal itu apapun akan tercetus mendirikan yayasan sama sekali, karena itu juga bukan bidang saya sebenarnya waktu itu, karena saya orang perantau gitu. Saya merenung akhirnya, apa iya karena saya tidak merawat anak saya dulu, hanya dibesarkan oleh istri, sekarang saya harus merawat anak orang lain. Kadang-kadang ada seperti itu dalam hati, tapi saya rasa sih sesuai dengan ajaran kita, Tuhan itu memang selalu bermurah, selalu berikan jalan keluar, apalagi dengan adanya anak-anak ini seperti itu ya. Tuhan selalu hadir di sana. Kalau dari Ibu Desa, silakan Ibu. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena sudah anak-anak ini sudah ada yang adopsi, sudah di tempat yang bagus,
ada satu anak saya hubungi, gimana keadaannya, dikirim foto dia pakai mobil besar-besar gitu. Senang sekali saya lihat anak ini, anak yang dulunya di tong sampah sekarang sudah bisa terangkat, jadi anak yang luar biasa di keluarga yang luar biasa. Itu saya sangat merasakan kebahagiaan tersendiri. Dan memang bukan hanya founder yayasan saja yang hebat, timnya juga hebat. Perawat-perawat yang tulus kasih di sini. Perawat yang tulus. Para donatur yang mengisikan setidaknya sedikit atau sebagian daripada rezekinya. Terima kasih sekali sama semua donatur. Membahagiakan, ikut merawat orang-orangnya yang anak-anak yang membutuhkan. Dan juga di sini juga orang tua, orang tua asuh juga yang dengan tulus ikhlas merawat mereka, mengadopsi mereka, merawat mereka hingga besar. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan di sini mungkin adakah pesan dari Bapak Dewo terhadap mungkin pemirsa di rumah yang ingin datang mendonasikan sebagian rezekinya kepada Yayasan Sayangi Bali? Ya, kalau pesan saya sih selama ini saya sudah rasakan setiap yang hadir ke sini dapat berkunjung pasti impact baliknya teman-teman mereka pasti datang juga, terutama mereka yang memang concern untuk memilih lantas gitu. Karena bagaimanapun juga bayi adalah ciptaan Tuhan dan tidak mungkin kita sendiri yang merawat ya, karena perlu juga bantuan orang lain seperti itu. Jangankan satu bayi pun biasanya kita di keluarga juga ada kewalahan ya, ada mertua. Karena saya mengalami, saya punya cucu juga, anak saya dan menantu saya juga dia tidak mampu juga. Nah apalagi dalam bayi dalam babanya, ya tentu peran kita, terutama yang ada kelebihan tidak ada salahnya sih kita akan berpartisipasi gitu ya. Yang satu lagi mungkin ya kita sampaikan di sini terutama untuk orang-orang tua yang bermasalah, remaja juga gitu, kalau sampai hamil di luar nikah jangan sampai dibuang. Kalau bisa datang aja ke dinas sosial atau ke lembaga perlindungan anak, itu mereka akan akan diadvokasi hukumnya gitu. Sehingga kalau membuang bayi itu kan sudah tindakannya udah 5 tahun itu penjara gitu. Dan kita mirisnya lagi ya akhirnya buang di jalan yang banyak meninggal kan banyak itu, kesian juga. Ya termasuk juga seperti Amel ini ke korban jadinya ya, karena dia berusaha untuk mau menggugurkan. Ini Amel sebenarnya mau digugurkan ya, karena orang tuanya itu sudah tahu-tahu pingsan, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, lahir pahanya udah patah, terus kakinya tidak terbentuk, tangan tidak terbentuk. Makanya saya waktu melihat ke rumah sakit itu hati saya juga tersentuh gitu. Jadi tatapan matanya itu gimana itu untuk minta pertolongan itu. Nah sehingga jangan sampai dibuang itu. Intinya berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat ya Bapak ya, karena memang untuk abortus itu minum sesuatu, berniat buruk terhadap anak darah daging kita sendiri, ya jadinya memang seperti Amel ya, jadi berkebutuhan khusus, terhambat dalam perkembangannya seperti itu. Karena di samping itu juga kan pelakunya juga malah orang-orang terdidik kan, seperti pernah kita dulu malah mahasiswa kan, bayinya dibunuh berdua lagi dia membunuh kan, itu kan pernah dulu meninggal bayinya, akhirnya mereka masuk penjara, itu kan kesian kan. Ya jadi istilahnya masalah ini bukan hanya orang tidak berpendidikan, orang berpendidikan tuh bisa kena masalah seperti itu ya, kita harapkan jangan sampai begitu itu aja sih. Memang dan juga orang tua kandung juga bisa pendek pikiran seperti itu Ibu. Sementara banyak sekali orang-orang yang menginginkan hadirnya buah hati di keluarga. Kalau dari Ibu Desa mungkin bagaimana prosedurnya bisa diceritakan sedikit untuk menjadi orang tua asuh di Yayasan Sayangi Bali? Untuk adopsi. Ya. Kalau persyaratan adopsi itu sudah ditentukan oleh dinas sosial dan ada undang-undangnya. Di situ ada tim namanya tim PIPA. Nah, kita di yayasan cuma merawat bayi-bayi yang terlantar, terus masalah adopsi itu ada di dinas sosial. Semua persyaratan, semua belangku-belangku yang harus diisi itu ada di dinas sosial. Jadi semua di yayasan ini sudah ada prosedural khusus, sudah jelas dan dibawahi oleh yayasan dan juga dinas sosial ya Ibu ya. Baik, tidak terasa sudah kebersamaan kita 30 menit bersama. Amel mungkin ada tambahan untuk kakak-kakak di rumah? Terima kasih semua
donatur di sini yang sudah support yang sudah support dan Andre adik-adik. dan adik-adik Yayasan Sayangi Bali. Ditunggu kehadirannya di Yayasan Sayangi Bali. Iya. Baik, pemirsa Bali TV, tak terasa sudah di penghujung acara. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi Anda. Terima kasih Bapak Dewa, Ibu Desak, dan juga Amel. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Madenian Anggara pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. I close my eyes and I can see a world that's waiting for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say that all sounds crazy. They can say you've lost my mind. I don't care so far.